Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ardika. Saya akan menjelaskan tentang passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berawalan dengan di, sedang di, dan ketiga akan di. Selanjutnya, beberapa aturan untuk membentuk kalimat dari aktif ke pasif. Yang pertama, subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Simpelnya adalah subjek dijadikan sebagai objek dalam kalimat pasif. Yang kedua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Berarti, objek menjadi subjek. Menggunakan to be, is, am, are, was, were, been. Menggunakan kata kerja 3 atau yang bisa disebut verb 3. Selanjutnya, yang pertama adalah present tense. Rumusnya adalah subjek, to be, verb 3, dan objek. Dimana kita tahu tadi objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Contohnya adalah aktif. Kalimat aktif di sini adalah dia, laki perempuan, memakan roti setiap hari. Pasifnya adalah roti yang sebelumnya adalah objek dijadikan subjek. Roti, eats itu adalah verb 1. Berubah menjadi verb 3 berarti eaten. Ini verb 3. Berarti bread is eaten. Is itu adalah to be, eaten itu adalah verb 3. Ya. Bread adalah subjek, eaten adalah is eaten adalah to be dan verb. By her adalah objek. Yang kedua adalah past tense. Past tense di sini rumusnya sedikit berbeda dengan present tense. Subjek, to be-nya was dan were. Kalau tadi itu adalah am, is, are. Kalau sekarang where's, was, dan were. Ini tetap verb 3 dan objek. Contohnya adalah, ini kalimat aktif dulu. He, subjek, wrote verb 2 letters yesterday, objek. Pasifnya berarti 2 letters yang sebelumnya objek dijadikan subjek. 2 letters. Terus were. Were di sini diambil dari, karena 2 letters ini adalah jamak, berarti kita menggunakan were. Were. Lalu written ini diambil dari wrote. Wrote itu adalah verb 2 dan diganti menjadi verb 3 karena passive voice selalu dibarengi dengan verb 3 lalu disambung dengan by him. Him di sini adalah pronunciation asal dari he. He adalah him. Jadi tinggal dibolak-balik sebenarnya. Yang awalnya objek 2 letters menjadi subjek, dilanjutkan to be, were, lalu written di sini adalah verbnya, lalu diakhiri dengan objek. Oke. Yang ketiga, simple future tense. Will, akan. Subjek will di sini. Subjek will be, ada kata be. Jika future biasanya kan saya akan di. Will berarti tambahi be, verb 3 dan objek. Yang kedua adalah going to. Going to itu sama juga dengan artinya akan. Rumusnya adalah subjek to be, is, am, are. Going to be, selalu kata be, verb 3 by object. Kita pergi ke
Contoh soal. Contoh soalnya adalah yang pertama, kalimat aktif dulu ya. She sebagai subjek, will sebagai will, write sebagai verb, letter sebagai objek. Diganti berarti letter dari objek menjadi subjek. Will di sini tetap will akan be. Tambahan tadi kan tadi will be, going to be, berarti ini will be. Write itu adalah verb 1 dijadikan verb 3, berarti written. By her itu adalah kata ganti dari she, dia perempuan. Yang kedua, aktif. He subject, is to be, going to itu adalah kalimat tambahan yang khusus dalam future. Shall itu adalah verb. His house adalah objeknya. Diganti menjadi pasif adalah his house menjadi subjek. His house menjadi subjek. Is adalah to be. Going to be itu adalah future. Sold itu adalah verb. Sell adalah verb 1 dan sold adalah verb 3. Jadi ini adalah verb 3. By him adalah pronunciation atau kata ganti dari dia laki-laki. Him, he, him. Kalau she berarti her. Yang ketiga yang terakhir, aktifnya adalah I will visit you tomorrow. I adalah subjek, will adalah kata bantu, visit adalah verb, you adalah objek di sini. Berarti objek berganti menjadi subjek adalah you, ini adalah subjek, will be. Visit verb satunya adalah visit dan verb 3-nya adalah visited. By me adalah kata ganti dari I, me. Kata ganti dari I adalah me, tomorrow adalah keterangan. Selanjutnya, untuk memberikan kalian pemahaman yang lebih, saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya hanya 5, tapi jika kalian mengirimkan atau menjawab lebih dari 5 adalah lebih bagus. As much as good possible. As good ya. Jadi di sini saya akan memberikan kalian tugas hanya 5. Kalian disuruh untuk mengganti kalimat di bawah ini dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif yang sudah saya contohkan tadi. Tapi jika kalian bisa menjawab lebih dari 5 akan lebih bagus. Tugas kalian dikumpulkan besok paling lambat jam 12 pagi, 12 siang, dan bisa dijapri kepada saya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.